Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 28 September 2020 bersama Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini tanggal 28 September 2020 adalah yang terbesar. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan-Mu agar kami merendahkan diri di hadirat-Mu dan sesama kami. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perikopa yang akan kita jadikan landasan untuk bermenung bersama pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 50. Mari kita bacakan bersama-sama. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini menceritakan perdebatan yang terjadi di antara para murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus kemudian memberi mereka kunci untuk menyelesaikan perdebatan tersebut. Yesus menempatkan seorang anak kecil di sampingnya dan berkata, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Mengapa Yesus menginginkan para murid menerima dirinya seperti menerima anak kecil? Kita tahu bersama anak kecil menerima orang lain tanpa presiden. Mereka menerima dengan kepolosan. Yesus mau para murid menerima dia dengan kepolosan seorang anak kecil. Maksudnya, para murid harus menanggalkan rencana atau ekspektasi pribadi dan menyerahkan diri apa adanya, polos kepada Yesus dan membiarkan agenda Yesus yang terjadi atas diri mereka. Inilah disposisi seorang murid yang sejati dalam mengikuti Yesus. Inilah juga disposisi Ayub. Tatkala semua yang ada padanya lenyap dalam sehari, ia tidak menyalahkan situasi, apalagi menyalahkan Allah. Ayub berseru singkat, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub menyerahkan perkaranya, situasinya ke dalam tangan Allah, karena Ayub yakin Allah tahu yang terbaik bagi dirinya, bahkan melebihi diri Ayub sendiri. Ayub menyerahkan agenda hidupnya, semua yang terjadi atas dirinya ke dalam tangan Allah.
Sebagai subjek atau pelaku pewartaan, Yesus menggunakan standar yang sama, yakni ketika para murid harus menjadi subjek pewartaan, mereka harus menerima Yesus seperti menerima seorang anak kecil. Anak kecil selain polos selalu mencari perlindungan dan kasih dari orang tua atau orang yang dapat melindunginya, yang memberinya rasa aman. Mereka harus merasa secure. Itulah sebabnya seorang anak akan merasa tenang bila berada dekat dengan orang tuanya dan segera menangis ketika orang tuanya meninggalkannya. Karena jauh dari orang tua sendiri berarti jauh dari rasa aman, jauh dari rasa nyaman. Anak kecil adalah simbol orang yang lemah, orang yang butuh perlindungan dan butuh kasih, butuh keamanan akan diri. Gambaran anak kecil adalah gambaran orang yang miskin, orang yang lemah dan tanpa daya, dan membutuhkan pertolongan. Para murid diajak oleh Yesus untuk memberi perlindungan, memberi rasa aman, memberi kasih kepada sesama yang miskin dan membutuhkan. Bukan berjuang untuk memenuhi ambisi dan keinginan pribadi mereka. Jawaban Yesus ini ternyata sangat menohok, sehingga para murid tidak ada lagi yang bersuara dan berbicara. Rasul Yakobus, salah satu murid yang terlibat dalam pertengkaran tersebut, merefleksikan kata-kata Yesus dan menyadari timbulnya pertengkaran itu. Karena itu dalam suratnya kepada semua jemaat beriman ia menyatakan, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?" Yakobus 4 ayat 1. Para murid bertengkar karena membawa agenda atau cita-cita pribadinya. Padahal Yesus memanggil mereka dengan tujuan mulia, yakni melakukan kehendak Allah dalam hidup mereka atau menjadi hamba Allah, bukan tuan atau bos. Yang kedua, Yesus mau memanggil mereka menjadi orang yang membagikan dan memberikan kasih kepada sesama, terutama bagi yang kecil, menderita, dan membutuhkan. Kita, saudara-saudariku, adalah subjek yang memberi karena kita telah menerima dari Allah semuanya secara gratis, secara cuma-cuma. Seperti kata Yesus dalam pengutusan para muridnya, "Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Matius 10 ayat 8b. Contoh anak kecil yang ditampilkan Yesus mendidik kita untuk menjadi pribadi yang kaya ketulusan, kaya ketaatan, bebas dari kelekatan-kelekatan dan takut akan Allah. Maukah kita melaksanakan kehendak Yesus ini? Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, Engkau memanggil kami untuk menyerahkan diri kepadamu, mengikuti agendamu dengan setia, menjadi juru pembawa selamat bagi saudara-saudari kami yang lemah, miskin, dan tersingkirkan. Kuatkanlah kami untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap staf imam, para frater, dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.